Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zainal Kamila dengan NPM 22106310503132. Pada video ini, saya akan menyampaikan pembelajaran berdasarkan RPP yang telah saya susun sebelumnya sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah perencanaan pembelajaran pendidikan matematika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dadang Rahman dari SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas operasi hitung bilangan pecahan. Yang akan kita pelajari yaitu penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan. Untuk penjumlahan pecahan, ini adalah bentuk umum pecahan, yaitu ada pembilang yang di atas dan penyebut yang di bawah. Syarat untuk pecahan itu adalah A dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0. Di sini ada contoh penjumlahan pecahan. Terdapat sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Eh, jadi yang ditanyakan adalah pizza yang dimakan Budi ada 2 dan pizza yang dimakan Anis itu ada 1. Karena karena penyebutnya karena penyebutnya itu sama, berarti langsung aja ditambah yang pembilangnya. Jadi sama dengan 3/8. Pizza yang telah dimakan sebanyak 3/8 pizza. Ada macam-macam penjumlahan pecahan. Ada penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. Yang kedua, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Terus yang ketiga, penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Dan keempat, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Untuk penjumlahan bulat dengan pecahan langsung saja ditulis dengan berdampingan. Misalkan di sini kan A plus B per C sama dengan A B per C ininya. Terus di sini ada contohnya 3 plus 2/5 sama dengan 3/2/5. Selanjutnya penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, di sini penjumlahan pecahan biasa penyebutnya itu sama. Tambahkan pembilang dan biarkan penyebut tetap sama. Misalkan di sini ada A per C plus B per C. Nah, karena eh, penyebut penyebutnya itu sama, maka sama dengan A plus B per C. Atau A per R plus B per R plus C per R sama dengan A plus B plus C per R karena penyebutnya sama. Untuk contohnya itu ada 3/7 ditambah 5/7 ditambah 4/7 sama dengan, berarti karena penyebutnya tetap sama, jadi 3 plus 5 plus 4/7. Nah, ini tinggal dijumlahin aja yang atasnya, jadi sama dengan 12/7. Nah, selanjutnya penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, di sini ada contoh. Jadi langkah pertama yang dalam penjumlahan yang perlu diingat bahwa penyebut itu harus sama, sehingga harus menemukan kelipatan umumnya. Nah, langkah kedua, tambahkan pembilangan dan biarkan penyebut tetap sama. Nah, karena penyebut harus sama, berarti kita cari kelipatannya. Di sini
Jadi sama dengan 1 kali 2, 5 kali 2 plus 1 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 1 kali 2 jadi 2. 5 kali 2 10 tambah 5/10 jadi sama dengan 7/10. Ini biar pembilangnya biar biar penyebutnya itu sama, maka dikalikan 2 dikalikan 5. Lalu selanjutnya penjumlahan pecahan. Pecahan biasa dengan pecahan campuran. Cara pertama yaitu pecahan campuran dipisah menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Misalnya di sini ada contoh 1/2 plus 1/3 sama dengan eh, berarti ini 1 plus 1/2 plus 1/3 sama dengan, berarti kita eh, jumlahin dulu yang di dalam formil. Kita samain penyebut penyebutnya kita samain dulu. Jadi kita kaliin aja 2 kali 3 di sini, terus 1 dikali 3 dan 1 dikali 2. Ini kayak dikali kupu-kupu. Sama dengan 1 plus 3/2/6. Jadi kalau misalnya dijadiin pecahan jadiin pecahan campuran jadi 1 5, kalau misalnya ditambah itu berarti jadi sama dengan 1 5/6. Cara kedua itu pecahan campuran bisa diubah menjadi pecahan biasa. Jadi misalkan di sini 1/2 plus 1/3 sama dengan nanti 2 plus 1/2 plus 1/3 sama dengan 3/2 plus 1/3. Terus ini kan penyebutnya belum sama ya. Nah, eh, kita cari ini berarti 3 dikali 39 terus 2 kali 1 itu 2. Berarti untuk yang penyebutnya kita kalikan aja yang bawah ini. Jadi 2 kali 3 itu sama dengan jadi 6. Karena penyebutnya udah sama, jadi bisa dijumlahkan yang atasnya. Jadi sama dengan 11/6. Kalau diubah menjadi pecahan campuran itu 1/5/6. Terus penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Di sini cara pertamanya itu yaitu penyebut kedua pecahan disamakan dengan mencari kelipatan umumnya. Nah, misalnya di sini ada pecahan campuran 1/2/3 tambah 1/2. Kita cari kelipatan umumnya dulu. Jadi kita sama dengan 1 plus 1 plus 2/3 plus 1/2. Nah, lalu kita eh, cari kelipatan umumnya dengan kalikan yang bawah 2 dikali 3 ini. Terus dikali dikali silang gini 2 kali 2 terus 1 kali 3 jadi sama dengan 2 plus 7/6 sama dengan 2 plus 1 1/6 sama dengan 3 1/6 sama dengan 2 plus 1 1/6 itu sama dengan 3 1/6. Untuk cara yang kedua, pecahan campuran bisa diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 1/2/3 plus 1 1/2 sama dengan 5/3 plus 3/2. Sama dengan 5 kali 2 terus 3 kali 3 terus semuanya tinggal dikali dikalikan sama dengan 10 ditambah 9/6 sama dengan 19/6 sama dengan
3, 1/6. Sekarang kita masuk ke pengurangan pecahan. Terdapat sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Kemudian Aris dan Budi makan 3/8 pizza. Berapakah sisa pizza yang belum dimakan? Nah, eh, di sini ada pizza yang utuh yang belum dimakan sama sekali. Berarti 8/8 dikurangin pizza yang dimakan Aris dan Budi. Eh, ada tadi 3/8. Karena penyebutnya sama, maka tinggal dikurangin aja yang di atasnya, jadi 8 dikurang 3 sama dengan 5. Jadi pizza yang tersisa sebanyak 5/8. Ada macam-macam pengurangan pecahan. Yang pertama itu pengurangan bilangan bulat dengan pecahan, yang kedua pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa, yang ketiga pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran, yang keempat pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Eh, yang pertama pengurangan bilangan bulat dengan pecahan. Nah, ubah bilangan bulat menjadi bilangan pecahan. Berarti di sini ada eh, contoh A min B per C sama dengan berarti A dikali C per C min B per C. Sebagai contoh di sini ada 3 min dikurang 2/5, jadi sama dengan berarti 3 dikali 5/5 lalu 2 lalu dikurang 2/5. Jadi sama dengan 3 kali 5, 15. Lalu di sini penyebutnya udah sama, jadi tinggal dikurangin aja. Jadi sama dengan 13/5 sama dengan 23/5. Selanjutnya ada pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama. Berarti kurangi pembilang dan biarkan penyebut tetap sama. Misal A per C dikurang B per C sama dengan nanti A dikurang B per C, atau A per R dikurang B per R dikurang C per R sama dengan A dikurang B dikurang C per R. Misal di sini ada contoh, yaitu ini soalnya ini udah sama penyebutnya, maka tinggal dikurangin aja yang di atasnya, jadi 2 dikurang 1/3. Jadi sama dengan 1/3. Ya, pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Pengurangan pecahan biasa berpenyebut beda. Misal di sini contoh eh, ada penyebutnya itu ada 3 dan 2. Ini kan belum sama ya. Jadi langkah pertama dalam pengurangan ini penyebut itu harus sama, sehingga harus menemukan kelipatan umumnya. Jadi kita cari dulu kelipatan umumnya. Ini berarti di sini eh, kita kalikan aja yang bawahnya dulu. 2 dikali 3
Terus kita kali 2 kali 2, 1 kali 3. Nah, lalu 2 kali 3 itu 6, 2 kali 2 4, 3 kali 1 itu 3. Jadi sama dengan hasilnya adalah 1/6. Selanjutnya, itu pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Di sini eh, pecahan campuran dipisah menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Di sini ada pecahan campuran, dan ini ada pecahan biasa. Nah, lalu eh, jadinya 1 ditambah 2/3 dikurangin 1/2. Kita, karena ini dalam kurung, kita cari dulu yang di dalam kurungnya ini. Kita eh, kalikan yang di bawah ini agar penyebutnya sama. Terus kali seperti biasa, 2 kali 2, terus 1 kali 3. Jadi hasilnya itu sama dengan 1+4/3/6. Ini sama dengan 4/3. 4 kurang 3. Itu berarti 1. Terus per 6. Penyebutnya tetap. Terus eh, di sini ditambah 1 jadi 1. 1/6 hasilnya. Lalu ada cara kedua, yaitu dengan pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Dan di sini ada pecahan campuran, terus di sini juga ada pecahan biasa. Nah, ini 2+3, 3+2, terus per 3 dikurang 1/2. Terus 3+5 itu jadi 5/3 per dikurang 1/6. Jadi sama dengan kita kita kalikan seperti tadi dulu. Ini kali yang bawah, terus ini 5 dikali 2, 1 dikali 3, jadi sama dengan 7, 7/6 sama dengan 1/1/6. Selanjutnya, pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Di sini ada 2 pecahan campuran. Cara pertama itu ada penyebutnya, eh, kedua penyebut itu pecahan disamakan dengan mencari kelipatan umumnya. Nah, di sini jadi kita cari dulu kelipatan umumnya. Nah, ini eh, di depan ini nih kita kurangkan. Lalu yang pecahan kita kurangkan juga. Jadi 2 kurang 1 itu 1. Terus ini kita samakan penyebutnya dulu, maka kita kalikan dulu yang bawah. Lalu dikali silang seperti biasa. Ini sama dengan 1+4 min dikurang 3/6.
Jadi sama dengan 1 plus 1/6 sama dengan 1/6. Untuk cara kedua itu pecahan campuran bisa diubah menjadi pecahan biasa lebih dahulu. Maka di sini ada dua pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 2 kali 3 plus 2 dikurang 2 kali 2 plus 1/2. Nah, 2 kali 3 6 ditambah 2 jadi 8/3 dikurang 1 kali 2 plus 1 berarti 1 kali 2 2 plus 1 jadi 3/2 sama dengan 8 kali 2 8 kali 2 terus 3 kali 3 terus lalu 3 kali 2. Hasilnya adalah 7/6. Kalau diubah menjadi pecahan campuran adalah 1/6. Lanjutnya, soal 1. Misal Lita mempunyai tepung sebanyak 1/2 kilogram. Lita membeli lagi tepung sebanyak 2 kilogram. Tepung tersebut digunakan Lita untuk membuat pizza sebanyak 3/4 kilogram. Berapa sisa tepung yang dimiliki Lita sekarang? Ini kita jawab soal bareng-bareng. Di sini ada pecahan campuran. Dua pecahan campuran. Lalu kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi di sini kan ada yang mau pecahan ini 1 ditambah 2 dikurangin 2. Kita tulis di sini. Lalu pecahannya ditambah pecahannya yaitu 1/2 dikurangin 3/4. Itu ditambah 2 3 berarti dikurangin 2 dari 1. 1 plus eh, kita mencari ininya dulu biar sama. Penyebutnya dulu kita samakan jadi 1/2 per 2 kali 2 dikurang 3/4. Si 1 plus 2/4 dikurang 3/4. Penyebutnya ini udah sama. Lalu kita kita kalikan aja. Kita kurang kita kurangkan saja 2 kurang 3 jadi minus 1/4 ditambah 1 sama dengan 4/4 dikurang 1/4 sehingga tepung yang tersisa adalah eh, 3/4 kilogram. Karena selanjutnya eh, kalian buat kelompok dengan 3 kelompok yaitu visual dan auditory, lalu visual auditory. Jadi 3 kelompok, lalu kerjakan lembar kerja peserta didik yang telah disediakan. Eh, Selanjutnya, setelah berdiskusi, kalian bisa
presentasi di depan untuk eh, hasil dari diskusi kalian. Ini untuk lembar LKPD-nya, yang ini untuk auditori, ini untuk visual. Oke, oke. Eh, karena pembelajaran udah selesai, eh, aku mau tanya nih, apa apa sih yang kalian pelajari hari ini? Terus bagaimana yang apa sih yang sulit? Ya, oke, karena semuanya udah mengerti materi kali ini, alhamdulillah itu pelajaran yang kita belajar hari ini yang tentang penjumlahan dan pengulangan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Semoga kalian semua bisa memahami materi dengan baik yang telah kita percaya, yang kita pelajari. Eh, Jangan lupa untuk mengerjakan tugas rumah sesuai tingkat kesulitan yang diberikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.